Ramai soal proyek kereta cepat Wush di tengah utang selangit, ditambah dugaan korupsi yang kini diselidiki KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, penyelidikan kasus ini sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Salah satu pihak yang dimaksud KPK dapat memberi informasi adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun Mahfud menegaskan tak ada kewajiban dirinya melapor, sebab itu tugas KPK untuk mencari informasi terkait dugaan korupsi. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang Wush pakai APBN yang mencapai 120 triliun rupiah. Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak ikut campur dalam restrukturisasi utang Wush. Menko mendorong utang Wush diselesaikan dengan langkah bisnis to bisnis. Purbaya turut merespon soal rencana Danantara bakal ke Tiongkok untuk negosiasi utang kereta cepat ini. Yang penting, Kemenkeu tidak ikut campur. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara. Jokowi bilang, Wush dibangun untuk mengatasi kemacetan. Kata Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Kini pemerintah Indonesia melalui Danantara tengah bernegosiasi dengan Tiongkok untuk merestrukturisasi utang Wush dari 40 menjadi 60 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Dari mulai utang kereta cepat Wush, warisan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kini merembet ke penyelidikan korupsi oleh KPK. Selain penanganan kasus hukum, bagaimana jalan keluar penanganan utang Wush dan keberlanjutan proyeknya supaya manfaatnya bagi masyarakat bisa makin maksimal. Kita ulas bersama pengamat BUMN yang juga Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan. Pagi Mas Heri. Selamat pagi. Lalu ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus. Bang Bas, terima kasih sudah bergabung juga di studio. Dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di studio semua. Saya sebenarnya mau ke Bestari duluan, cuma saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, bagaimana Anda melihat ini sebenarnya apa yang dipeributkan? Utang atau dugaan penggelembungan sebenarnya? Atau sebenarnya dua-duanya ada kalau analisis Anda? Ya, dua-duanya ada kemungkinan ada. Ya sudah pasti utang ada. Sebenarnya ada yang kurang itu, hutang, beban operasional, ya arus kasnya minus, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dugaan adanya penggelembungan. Markup ya? Sangat mungkin itu terjadi, makanya disitulah pentingnya aparat penegak hukum. Ini bisa dilakukan dalam menurut saya, ya ini penting untuk dilakukan, kenapa? Karena
ini bisa jadi alat negosiasi. Alat negosiasi ketika dia melakukan restrukturisasi pinjaman. Ini bukan yang nggak pernah terjadi. Pernah terjadi di perusahaan plat merah. Jadi karena ada pinjaman ya, kemudian ada proyeknya yang dilakukan terjadi di situ, terus ada ada korupsi gitu ya, ada ada cara yang tidak benar dilakukan secara hukum, itu dinegosiasikan akhirnya menjadi alat tekan kepada kreditur. Jadi ini proyek Anda tuh begini segala macam. Nah, akhirnya terjadi dan mulus negosiasinya, kebetulan pada waktu itu mulus. Nah, kalau kita ngomongin restrukturisasi misalnya, ini kan banyak proses apa yang bisa dilakukan. Misalnya hampir seluruh perusahaan kereta api milik negara itu baik di Jepang, di Inggris, di Swiss, di Eropa, itu semuanya juga punya masalah di awalnya. Tapi semuanya bisa direstrukturisasi dengan baik. Cuman memang persoalannya kayak terakhir lah yang paling fenomenal itu Japan National Railways misalnya gitu ya. Itu juga punya persoalan. Tapi persoalannya kan JNR ini kan mirip dengan KAI. Ya. Bukan mirip dengan WUS. Itu persoalannya. Ya. Jadi kalau salah satu contoh yang dilakukan dengan restrukturisasi adalah dia slice tuh semua tuh. Perusahaan-perusahaannya dipisah. Ada yang angkutan penumpang, ada angkutan barang. Oke. Itu ada rute-rute yang dipecah-pecah. Nah, persoalannya WUS ini nggak bisa di slice ini, nggak bisa dipotong-potong. WUS itu cuma satu aja. Nah, artinya apa? Di sini ada persoalan juga dari sisi operasional. WUS itu terutama dari demand. Kalau kan ini kan supply-nya. Nah, persoalannya ketika tidak ada demand, itulah yang harus dilakukan, dipikirkan oleh Danantara, dan Danantara nggak boleh lepas tangan loh ya. Tapi kan kalau pernyataan Pak Jokowi kan tidak apa-apa sebenarnya kalau rugi, yang penting untuk masyarakat banyak. Nah, persoalannya ini substitusinya ada. Kalau nggak ada WUS, ada substitusinya namanya kereta api Parahyangan. Nah, jadi artinya apa? Nggak punya nilai lebih ini. WUS ini sebenarnya ya secara ekonomi juga nggak punya nilai lebih. Kalau mau investasi sosial, kenapa nggak di Parahyangan misalnya? Berarti sia-sia WUS ini sebenarnya, kalau tetap merugi. Loh iya, secara ekonomi sudah pasti sia-sia gitu. Tapi bukannya berarti tidak punya masa depan. Gitu. Bang Bestari, bagaimana Anda melihat itu? Katanya kalau ini sia-sia katanya, karena ada substitusi. Ini mau dari yang sia-sia dulu atau bagaimana? Saya kira tidak ada satu perbuatan yang bisa dikategorikan, apalagi ini menyangkut sesuatu barang berteknologi tinggi, kemudian itu menjadi sia-sia. Kalau tadi kita boleh memilih gitu ya, enakan mana sih naik sepeda motor ke Bandung dengan naik WUS? Pasti orang mengatakan enakan naik WUS kali ya, lebih cepat. Ya. Ada yang dicapai dan ada penghematan waktu. Jadi saya agak bingung kalau waktu itu ternyata bagi sebagian pihak itu tidak berharga, atau itu menjadi hal yang sia-sia. Maka tergantung perspektif, pandangan kita apa. Apakah kita sebagai pengguna, saya pengguna, saya senang ada WUS. Jadi mungkin tidak terwakili perasaan saya dengan apa yang disampaikan oleh Bung dari Indo, Next Indo. Dan ada masyarakat juga yang mengatakan, ya saya tidak tersentuh oleh itu, maka saya bersikap seperti ini. Itu biasa saja. Sama dengan, kami dari Indonesia bagian sebelah sono tidak merasakan itu. Ya jalan di Papua yang dibangun juga enggak kita rasakan. Tapi kita yakini bahwa saudara-saudara kita di sana membutuhkan itu. Investasi pemerintah tidak harus kembali dalam bentuk rupiah. Tapi ada return of investment itu, ya ini urusannya sosial, kemasyarakatan. Negara harus hadir memberikan jaminan kenyamanan kepada seluruh masyarakat dari semua lapisan, ya kan? Akan hadirnya transportasi, bagaimana memperpendek jarak, bagaimana meningkatkan konektivitas, kan seperti itu seharusnya gitu. Hari ini mungkin dampaknya baru bisa dirasakan oleh Jakarta dan Jawa Barat sedikit. Tetapi kan sebetulnya ini tujuannya tidak sampai di situ, berhenti sampai ke Surabaya, dan itu menjadi sesuatu yang investasi sosial ya, investasi yang membanggakan. Karena kalau dengan rakyat kita berhitung, kita harus bisnis, saya kira bukan dengan rakyat pemerintah harus berbisnis. Mas, ini soal investasi sosial, ini bukan jangka pendek, jangka panjang sebenarnya kalau melihat itu. Diiyakan juga oleh Menkyu katanya. Iya, tapi ini kan ada skala prioritas kita kalau mau membangun.
Sekarang mana yang lebih mudahnya, mana yang dibutuhkan antara kita membangun WUS untuk Jakarta Padalarang, kan sudah ada Parahyangan gitu, dibandingkan kita membangun kereta batu bara dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur misalnya ke Laut Dalam, atau di daerah-daerah untuk konektivitas misalkan di daerah Kalimantan Utara atau di daerah Sulawesi, mana yang lebih prioritas kalau kita mau investasi sosial? Nah, sementara WUS ini bukan kendaraan, bukan alat transportasi massal, alat transportasi elit. Nah, karena harganya mahal. Gitu. Pak Besar. Jadi di sini lagi kita menjadi bingung. Sedemikian rendahnyakah penilaian kita kepada masyarakat sehingga angka 250 itu adalah angka yang sangat mahal. Jadi kalau kita lihat dompet orang 250.000, nanti seketika kita bisa katakan kepada dia, Anda mampu naik bus, Anda nggak boleh dapat bansos. Ini luar biasa begitu. Tetapi marilah kita melihat pada akhirnya ini adalah untuk melayani masyarakat, ya tak? Dan ada jarak yang diperpendek waktunya pada hari ini, gitu loh. Kalau dibilang kenyamanan, saya pernah naik dan itu sangat nyaman sekali. Tapi Pak Bestari, kan poinnya sekarang soal utang tadi adalah sampai saat ini KAI pemegang saham terbesar itu sampai 900 miliar loh harus ditanggung utang tersebut. Kita pernah melihat di Jakarta ini, makanya kita harus lihat itu komprehensif ya. Di Jakarta itu pernah dibangun tuh, yang namanya jalur velodrome Kelapa Gading. Ya, kalau pengamat melihat ini gitu, jaraknya cuma 3,5 kiloan gitu ya. Selama dari kurun tahun 2018 sampai 2024 itu harus disupport 2 triliun kok oleh Pemprov DKI. Gak ada masalah karena kita melihatnya apa? Pada satu ketika ini akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta yang tentu akan berdampak apa? Bahwa akan mengurangi mereka-mereka yang menggunakan mobil pribadi sehingga secara tidak langsung kita melakukan banyak penghematan. Gitu loh. Jangka panjang tadi ya, Mas Agung, bagaimana Anda melihat ini? Ini terkait utang dulu kita. Iya, saya melihat WUS ini penuh dilema. Tapi secara politik memang tidak bisa dipisahkan. Ini kan legasinya Pak Jokowi. Kemudian kita bicara narasi keberlanjutan, otomatis sedikit banyak akan memberikan dampak ke pemerintahan Prabowo. Jadi kalau WUS ditanya sebatas policy, saya melihat ini legasi Pak Jokowi. Jadi ketika kemudian di sini diserang, saya kira memang ini konsekuensi logis sebuah fakta bahwa memang ada residu kepemimpinan dari Pak Jokowi yang kemarin ada problematik. Tapi kalau ditanya dari sisi manfaat, saya pengguna rutin WUS, Mas. Sepekan sekali saya bisa pakai 2-3 kali dalam sepekan gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini tidak bermanfaat atau merugi, debatable. Karena kan kalau saya membayangkan konsep pembangunan itu terintegrasi ya. Jadi Jakarta dan Bandung itu saya melihatnya megapolitan sudah. Jadi Anda mau bilang kebijakannya polemik tapi bermanfaat sebenarnya. Iya, yang perlu kita evaluasi soal misalkan ada penggelembungan, soal operasional yang membengkak, kita ke sana gitu. Karena ini sudah ada, sudah terlaksana, WUS-nya sudah terwujud, kan nggak mungkin kita batalkan gitu. Tapi kita perkuat, kita kawal bagaimana legacy ini memang lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Dan saya mendorong ini harus diusut tuntas penggelembungannya. Kemudian bagaimana skema operasionalnya supaya apa, tidak membebani KAI, tidak membuat ini buntung bagi pemerintah semacam itu. Dan yang kedua memang saya melihat suka atau tidak bagus ya kalau selama ini keluarga Solo Pak Bestari itu diserang pribadinya, sekarang lebih ke polisinya, Mas. Kita diskusi di sana, berdebat, dan itu lebih produktif itu seperti itu. Dan saya senang PSI yang muncul gitu. Supaya apa? Supaya lebih kuat datanya, Bang. Bukan hanya sebatas apalagi Bang Bestari baru berpengalaman. Narasinya gitu ya, substantif gitu. Kita berdebat soal ini sangat baik untuk pencerdasan publik juga. Saya ke Mas Heri lagi. Mas Heri, tadi soal utang, tapi sekarang soal yang lagi viral. Pernyataan Pak Mahfud bahwa, ini kalau saya baca, biaya per kilometer kereta cepat WUS di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS. Padahal di Cina hanya sekitar 17 sampai 18 juta dolar AS. Naik 3 kali lipat. Ini uangnya kemana katanya? Menurut Anda bisa seperti itu, analisis Anda? Ya, kalau menurut saya sih nggak bisa dibandingkan dengan cara linear kayak gitu. Itu nggak bisa. Anda juga tidak setuju dengan pernyataan itu? Iya, kenapa saya nggak setuju? Dibuat simplifikasi kayak gitu nggak bisa. Karena kita nggak tahu kondisi tanah. Karena itu bisa jadi, saya pernah ngobrol sama orang KCIC itu,
Itu kalau misalnya ya kita bangun kereta biasa di jalur datar, paling kita tusuk itu untuk melakukan analisis tanah, soil analisis mereka nyebutnya itu paling cuma berapa 50 meter. Tapi WUS itu bisa lebih sampai 200 meter, bisa sampai 300 meter karena kan datarannya basah di sana itu satu hal. Itu berapa kali WUS itu juga masuk terowongan. Nah, jadi bahwa di sana ada potensi penggelembungan iya, tapi kalau kita bandingkan dengan Arab, kemudian dengan Cina yang datarannya berbeda, itu bisa jadi nggak fair kita bandingin gitu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan LRT nggak ada pembebasan lahan. Nah, penggelembungan menurut Anda ini analisisnya seperti apa kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan dari Pak Mahfud tadi? Iya. Kalau menurut saya, kenapa terjadi terutama terjadinya pembengkakan biaya. Nah, kenapa terjadi pembengkakan biaya? Menurut saya itu seharusnya masuknya dari situ. Kenapa? Ini ada pembengkakan biaya yang pada awalnya bahkan tidak boleh ditanggung oleh APBN. Akhirnya APBN harus menyuntik KAI sebagai lead konsorsium. Nah, di sini pembengkakan inilah yang menurut saya ada problem. Kalau yang di awal itu menurut saya kan relatif tidak ada problem. Artinya memang itu sudah disetujui ya, sudah disetujui. Nah, kemudian ada pembengkakan yang pada akhirnya ini DPR juga terlibat. Nah, di sinilah terutama misalnya gini, materialnya kenapa ada peningkatan biayanya? Satu. Kedua, yang sangat mungkin terjadi pada pembebasan lahan. Ini terjadi pada Trans Sumatera, jalan tol Trans Sumatera. Itu kan ada orang dalam yang main. Jadi dia tahu daerah sana mau dibebasin, dia beli dulu tuh lahannya. Nah, sekarang itu kan pernah disutus KPK. KPK punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau KPK lama-lama menurut saya take over aja kasusnya. Berarti ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Menurut Anda Pak Mahfud perlu mempertanggungjawabkan pernyataan itu? Enggak perlu. Dia kan bagaimana Pak Mahfud kan anggota masyarakat. Dia analisis bisa saja kan. Oke. Pak Bestari, tanggapan Anda. Ya, saya kira hari ini seluruh masyarakat Indonesia itu perlu juga ya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Mahfud. Oh, apresiasi. Apresiasi lah sebagai warga negara. Dan ini juga sebetulnya apa yang disampaikan beliau itu men-trigger. Akhirnya masyarakat itu ingin juga kejelasan terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya, bagaimana sih? Itu masih ada loh di sosial media membuka tentang BLBI gimana sih? Gitu. Kemudian Senturi itu bagaimana sih? Kemudian itu jual gas murah-murah itu ke Singapura tuh gimana sih? Beli mahal WUS ribut, tapi jual gas murah kok nggak ribut gitu. Ya, belum lagi nanti itu Hambalang gimana sih? Kami belum puas itu dengan penyelesaian seperti itu. KTP gimana sih? Itu yang sudah menyebut-nyebut nama lah macam-macam itu kok juga tidak disebut oleh Pak Mahfud yang kenapa hanya fokus ke WUS aja? Kenapa cuma WUS aja? Jadi hari ini kita harus terima kasih Pak Mahfud itu men-trigger justru sampai kepada KPK supaya KPK, lembaga kita yang kita cintain ini bisa juga kemudian lebih memberikan perhatian kepada hal-hal yang tertinggal di belakang. Saya kira itu menjadi bagus pada hari ini. Saya kira itu. Oke, dan memang harus ya semua kita telisik lebih dalam ya, bukan hanya soal WUS itu ya. Mas Agung, kalau Anda melihat politis atau enggak sebenarnya pernyataan Pak Mahfud ini? Sangat politis. Karena ini kita analis politis. Jadi ini pertarungan narasi lagi dan lagi. Jadi suka atau tidak memang residu dari pemerintahan Pak Jokowi ini ada bekasnya bagi semua pihak baik yang pro maupun kontra. Nah, kalau kemarin soal pribadi dari keluarga Solo, ini soal polisinya nih. Bisa saja bukan hanya soal WUS ini. Bisa saja nanti kemudian soal IKN, kemudian soal infrastruktur lain semacam itu, dan ya keluarga Solo, PSI harus siap-siap nih. Dan saya berharap yang dipertarungkan itu datanya, faktanya, bukan sekedar narasi-narasi ya kebencian, narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, yang itu jauh dari kata-kata mencerdaskan publik, Mas Mario. Jadi it's okay, nggak apa-apa kita berdebat, inilah demokrasi yang kita pilih, konsekuensinya seperti ini, sehingga apa, orang jadi tahu WUS itu visibility study-nya seperti apa, perencanaannya dari hulu sampai hilir. Terus operasionalnya berapa sih yang dihabiskan? Orang kayak saya yang merasakan manfaatnya jadi mikir nih, wah saya harus berharap ini dinaikin lagi tiketnya biar saya bisa berkontribusi misalkan. Atau misalkan WUS itu supaya untung gimana ya? Akhirnya kita berpikir semua sebagai bangsa. Nah ini bagus. Dan menurut Anda, apakah Pak Mahfud tadi seperti pertanyaan harus mempertanggungjawabkan itu? Ya, menurut saya mempertanggungjawabkan dalam konteks beliau bisa membantu apa, perannya di mana supaya WUS ini lebih baik. Kalau saya ke arahnya sih ke situ. Termasuk dugaan penggelembungan itu ya? Persis, karena beliau punya kompetensi di sana kan Mas. Jadi bagaimana kasus ini terang benderang dan akhirnya kerugiannya, penggelembungannya dan masalah-masalah yang ada di dalamnya bisa terungkap dan teratasi seperti itu. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, ini masih soal pembayarannya bagaimana? Pemerintah menolak
dan antara pun masih pikir-pikir. Iya. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.